BRICS terancam bubar, Putin langsung minta bantuan Jokowi, cuma Jokowi yang bisa selamatkan BRICS. Sepertinya aliansi BRICS dalam situasi yang sangat sulit. Beberapa anggota mereka ternyata mengalami konflik internal seperti India dan Cina. Menyikapi hal tersebut tentu saja ada beberapa bahaya atau dampak negatif yang akan terbawa ke dalam aliansi. Salah satu yang terparah adalah bisa menyebabkan BRICS itu bubar. Namun uniknya adalah ternyata pimpinan besar BRICS memandang bahwa Presiden Jokowi lah yang bisa meredam konflik tersebut, mengingat Presiden Jokowi sangat piawai dalam berdiplomasi, bahkan Presiden Jokowi pun kerap kali diundang dalam KTT aliansi tersebut. Aliansi BRICS dan Indonesia bersahabat dengan sangat baik. Kesepakatan untuk menambah anggota blok ekonomi BRICS tampaknya terhenti pada pertemuan puncak para pemimpin yang berlangsung di Johannesburg. Meskipun seluruh anggota BRICS secara terbuka menyatakan dukungannya untuk mengembangkan blok tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara para pemimpin mengenai seberapa besar dan seberapa cepat dukungan tersebut akan diberikan. Tuan rumah KTT Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengatakan para pemimpin BRICS telah menyetujui mekanisme untuk mempertimbangkan anggota baru. Kami telah menyepakati masalah perluasan, katanya kepada stasiun radio yang dikelola kementeriannya. Seperti dikutip Reuters, kami memiliki dokumen yang kami adopsi yang menetapkan pedoman dan prinsip, proses untuk mempertimbangkan negara-negara yang ingin menjadi anggota BRICS. Itu sangat positif. Namun, seorang pejabat negara anggota BRICS yang mengetahui langsung diskusi tersebut, mengatakan para pemimpin tersebut belum menandatangani kerangka kerja penerimaan final. Sebuah perjanjian seharusnya disetujui setelah sidang pleno. Namun sumber tersebut mengatakan perjanjian itu ditunda setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan kriteria penerimaan baru. Ketika ditanya tentang penundaan tersebut, seorang pejabat India yang mengetahui rincian pembicaraan tersebut mengatakan bahwa diskusi masih terus berlanjut. India mendorong konsensus mengenai kriteria serta masalah nama kandidat. Ada pemahaman yang luas, negara-negara BRICS memiliki skala ekonomi yang sangat berbeda dan pemerintahan yang mempunyai tujuan kebijakan luar negeri yang seringkali berbeda juga. Ini menjadi sebuah faktor yang menyulitkan bagi blok tersebut, yang model pengambilan keputusannya secara konsensus memberikan hak veto secara de facto kepada setiap anggotanya. China telah lama menyerukan perluasan BRICS sebagai sarana untuk mengembangkan tatanan dunia multipolar untuk menantang dominasi Barat. Dunia telah memasuki periode baru turbulensi dan transformasi, kata Presiden China Xi Jinping. Kami, negara-negara BRICS, harus selalu mengingat tujuan pendirian kami untuk memperkuat diri melalui persatuan. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dicari berdasarkan surat perintah penangkapan internasional, atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina dan menghadiri KTT tersebut dari jarak jauh, ingin menunjukkan kepada negara-negara Barat bahwa ia masih mempunyai teman. Sebaliknya, Brasil dan India telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Barat. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menolak gagasan bahwa blok tersebut harus berusaha menyaingi AS dan negara-negara kaya kelompok 7, G7. Pejabat negara BRICS mengatakan bahwa kriteria penerimaan yang diusulkan Modi dari India termasuk mewajibkan anggotanya tidak menjadi sasaran sanksi internasional, dan mengesampingkan kandidat potensial Iran dan Venezuela. Modi juga mendorong persyaratan minimum PDB per kapita. Sebelumnya, lebih dari 40 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS. Mereka mewakili beragam kandidat potensial, mulai dari Iran hingga Argentina, yang sebagian besar dimotivasi oleh keinginan untuk menyamakan kedudukan di tatanan global.